Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Pernahkah kalian membayangkan sebuah minimarket yang awalnya selalu ramai pembeli, tiba-tiba bangkrut dalam hitungan hari? Bukan karena saingan bisnis, bukan karena harga naik, tetapi karena pemiliknya berhenti memberi tumbal kepada sesuatu yang tak terlihat. Yang lebih mengerikan, tumbal terakhir itu ternyata bukan orang lain, melainkan seseorang yang paling ia cintai. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam minimarket itu setiap malam? Dan rahasia apa yang baru disadari sang pemilik setelah semuanya terlambat? Hujan turun seperti tirai kelabu yang menutup wajah langit. Jalan desa tampak kosong, hanya genangan air memantulkan cahaya lampu neon dari sebuah bangunan baru, minimarket milik Surya. Bangunan itu berdiri di sudut persimpangan, seperti gigi emas di antara rumah-rumah reot. Cat dinding masih bau semen, pintu kaca mengkilap, rak-rak tersusun rapi berisi barang kebutuhan sehari-hari. Dari luar, tempat tersebut terlihat seperti lambang keberhasilan, seolah-olah nasib baik baru saja memeluk seorang lelaki miskin dengan tangan penuh uang. Surya berdiri di balik meja kasir sambil menatap deretan produk yang tertata lurus. Dadanya terasa lapang, namun pikirannya justru sempit oleh rasa takut. 2 bulan lalu, ia hanyalah pedagang kelontong yang nyaris kehilangan segalanya. Hutang menumpuk seperti pasir di karung bocor. Pelanggan pergi satu demi satu, meninggalkan etalase kosong dan lembaran nota tak terbayar. Hingga suatu malam, ia bertemu seseorang di tepi sungai. Orang itu tidak menyebutkan nama, tubuhnya dibungkus kain hitam, wajahnya samar seperti lukisan yang terkena hujan. Suaranya rendah, namun masuk ke telinga seperti bisikan dari dasar tanah. Kau ingin usaha besar? Kau ingin pintu rezeki terbuka seperti gerbang kota emas? Surya mengangguk tanpa berpikir panjang. Ketika seseorang tenggelam, bahkan ranting rapuh pun terlihat seperti kapal penyelamat. Ritual dilakukan di tempat sunyi. Lilin menyala dengan api kebiruan. Bau kemenyan bercampur dengan tanah basah. Ada mantra yang tidak ia pahami, hanya irama yang terasa seperti dentang lonceng kematian. Sejak malam itu, keajaiban datang bertubi-tubi. Pinjaman bank cair tanpa hambatan. Supplier datang sendiri menawarkan barang murah. Pelanggan mengalir seperti air sungai setelah hujan deras. Minimarket berdiri cepat, seolah bangunan itu tumbuh dari bumi, bukan dibangun oleh tukang. Namun setiap berkat memiliki harga. Seminggu lalu, orang berjubah hitam kembali muncul di depan toko saat dini hari. Lampu jalan berkedip seperti mata lelah yang hendak tertutup. Waktunya membayar. Tumbal 1 jiwa. Jika tidak, semua yang kau miliki akan ditarik kembali. Surya membeku. Jiwanya seperti terperangkap dalam botol kaca. Ia mengira perjanjian hanya simbol. Ia tidak menyangka maknanya sekeras batu nisan. Ia menolak. Aku tidak bisa. Aku tidak mau membunuh siapapun. Orang itu tersenyum tipis, seperti garis luka di wajah malam. Penolakanmu akan menjadi awal kehancuran. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Hari pertama, pelanggan berkurang. Rak minuman tiba-tiba jatuh sendiri padahal tidak ada angin. Hari kedua, kulkas mati tanpa sebab. Daging membusuk, susu mengental seperti darah tua. Hari ketiga, mesin kasir mengeluarkan suara aneh, seperti orang mengerang pelan.
Surya mencoba menenangkan diri. Ia menganggap semuanya kebetulan. Namun kebetulan yang datang terus-menerus berubah menjadi pola. Dan pola yang aneh selalu berarti peringatan. Malam itu, ia menutup toko lebih awal. Hujan masih turun, memukul atap seperti ribuan jari kecil mengetuk pintu. Saat hendak mematikan lampu, ia melihat bayangannya sendiri di kaca pintu. Namun pantulan itu tidak bergerak bersamaan dengannya. Bayangan tetap berdiri ketika tubuhnya melangkah. Seperti lukisan yang menolak mengikuti pelukisnya. Surya mengusap mata. Bayangan itu tersenyum. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia berbalik, namun ruangan kosong. Tidak ada siapapun. Hanya dinding, meja, dan jam yang berdetak seperti menghitung umur. Ia merasa seperti seseorang yang meminjam matahari, lalu kaget ketika malam datang menagih bayaran. Di luar, minimarket tampak gelap. Lampu neon mati satu persatu seperti bintang yang jatuh dari langit palsu. Dari kaca depan, terlihat sosok berdiri di tengah hujan. Tidak basah, tidak bergerak. Surya membuka pintu perlahan. Sosok itu menghilang. Namun di lantai depan toko tertinggal jejak kaki berlumpur. Jejak tersebut tidak menuju keluar, melainkan mengarah ke dalam gudang. Surya menatap jejak itu dengan napas terhanan. Tangannya gemetar seperti daun kering di musim angin. Ia tidak tahu bahwa malam ini hanyalah permulaan, bahwa penolakannya bukan akhir perjanjian, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Minimarket yang ia banggakan bukan lagi tempat jual beli. Ia telah berubah menjadi panggung, dan Surya adalah aktor yang tidak bisa turun sebelum pertunjukan selesai. Dan di balik rak-rak makanan, sesuatu sedang menunggu untuk mengambil bagian yang dijanjikan. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari muncul seperti tamu yang tidak diundang, menyinari bangunan minimarket yang tampak pucat. Kaca depan masih memantulkan jejak lumpur semalam. Surya berdiri terpaku, menatap bekas telapak kaki yang mengarah ke gudang, seolah-olah tanah sendiri pernah berjalan masuk ke dalam tokonya. Ia membersihkan lantai dengan kain basah. Namun semakin digosok, aroma anyir justru makin kuat, seperti bau besi yang lama tersimpan dalam air hujan. Hidungnya perih, dadanya sesak. Perasaannya seperti seseorang yang mencoba menghapus bayangan dari dinding, padahal cahaya terus memantulkannya kembali. Pintu dibuka. Beberapa pembeli masuk dengan wajah bingung. Seorang ibu bertanya mengapa lampu rak mati. Anak kecil menunjuk ke sudut ruangan dan berkata melihat orang berdiri di sana. Surya hanya tersenyum kaku. Senyum itu seperti topeng kayu yang dipasang agar dunia tidak melihat ketakutannya. Menjelang siang, kejadian aneh semakin banyak. Botol kecap jatuh tanpa tersentuh. Kaleng susu menggelinding sendiri. Mesin pendingin mengeluarkan bunyi panjang seperti tarikan nafas makhluk kelelahan. Setiap suara terdengar lebih keras dari seharusnya, seperti ruangan ini menjadi telinga raksasa yang menangkap bisikan dari tempat tak terlihat. Surya masuk ke gudang. Ruangan sempit itu berbau tanah lembab. Lampu redup baik kedip pelan. Di sudut, terdapat kardus yang belum pernah ia buka sejak pembangunan toko. Ketika kardus itu disentuh, tangannya terasa dingin, seolah memegang batu dari dasar sungai. Ia membukanya perlahan. Di dalam terdapat kain hitam, lilin yang sudah meleleh, serta sebuah mangkuk tanah bercampur rambut manusia. Nafasnya terhenti. Ia tidak pernah menyimpan benda semacam ini. Gudang itu tiba-tiba berubah menjadi altar sunyi, seperti dapur yang tanpa sadar digunakan untuk memasak kutukan. Sore hari, pemasok barang datang dengan wajah masam. Mereka berkata pembayaran tertunda. Rekening Surya tidak bisa diakses. Saldo menghilang seperti air yang bocor dari kendi retak. Surya pulang dengan langkah berat. Rumah terasa sempit seperti kotak korek api. Istrinya bertanya mengapa wajahnya pucat. Dia tidak menjawab. Kata-kata terasa seperti batu yang sulit diangkat dari dasar mulut.
Malam kembali turun. Hujan tidak turun kali ini, tetapi udara lebih dingin dari biasanya. Lampu toko dibiarkan mati. Surya duduk di kursi kasir, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui kaca depan. Bayangannya memanjang di lantai seperti ular hitam. Tiba-tiba, terdengar bunyi ketukan dari dalam gudang. Tok, tok, tok. Bukan seperti pintu dipukul, lebih mirip tulang yang disentuhkan pada kayu. Surya berdiri perlahan. Kakinya terasa berat, seakan lantai berubah menjadi lumpur. Ketika pintu gudang dibuka, udara dingin menyapu wajahnya. Di dalam, ia melihat sosok berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang hingga punggung. Kakinya tidak menyentuh lantai, melayang beberapa jengkal. Bau tanah kembali muncul, lebih pekat dari sebelumnya. "Pergi," bisik Surya. Sosok itu menoleh. Wajahnya kosong seperti topeng retak. Matanya hitam tanpa putih. Mulutnya terbuka, tetapi suara yang keluar bukan suara manusia. Janji tidak dibayar. Dagangan akan menjadi debu. Hidup akan menjadi hutang. Surya jatuh terduduk. Dadanya seperti dihimpit batu nisan. Ketika ia mengangkat kepala, sosok itu sudah menghilang, menyisakan lilin menyala di lantai gudang. Api lilin berwarna kebiruan. Malam itu, Surya bermimpi. Ia melihat minimarketnya berubah menjadi pasar sepi. Rak kosong, uang di kas berubah menjadi daun kering. Dari pintu masuk satu persatu orang tanpa wajah datang membawa kantong hitam. Mereka menaruh kantong itu di depan kasir. Ketika dibuka, isinya adalah bayangan Surya sendiri, terpotong-potong seperti pantulan cermin pecah. Ia terbangun dengan teriakan. Keringat membasahi tubuhnya. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Dari luar terdengar suara langkah. Bukan langkah manusia, melainkan suara seretan, seperti benda berat diseret di atas tanah. Surya mengintip lewat jendela. Di depan minimarket berdiri orang berjubah hitam. Sosok itu tidak basah oleh embun. Tangannya menunjuk ke arah pintu toko. "Waktumu hampir habis." Keesokan harinya, bencana datang bersamaan. Pelanggan tidak ada, supplier menolak mengirim barang, listrik padam sepanjang siang, bau busuk muncul dari rak daging, tikus berlarian keluar seperti meninggalkan kapal tenggelam. Minimarket yang dulu ramai, kini sunyi seperti kuburan tanpa nisan. Surya duduk di lantai, menatap rak kosong. Ia merasa seperti penjaga mercusuar yang kehilangan lautnya. Semua yang ia bangun dengan harapan kini runtuh seperti rumah pasir disapu ombak. Ia sadar satu hal, penolakannya bukan menyelamatkan dirinya. Penolakan itu hanya menunda hukuman. Seperti seseorang yang menutup mata saat kereta datang, lalu percaya rel akan menghilang. Malam kembali turun. Gudang kembali bergetar. Bau tanah masuk ke setiap sudut. Surya berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tahu sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang tidak diinginkan dengan uang, tetapi dengan bagian dari dirinya. Di balik rak makanan, terdengar suara berbisik serempak. "Kami lapar." Dan Surya mengerti, minimarket itu bukan lagi miliknya. Bangunan itu telah menjadi pintu, dan pintu itu perlahan terbuka ke dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Pagi tidak membawa kabar baik. Udara terasa berat, seperti paru-paru dunia sedang menahan tangis. Surya berdiri di depan pintu minimarket yang terkunci rapat. Gembok berkarat seolah tumbuh semalam, padahal ia baru memasangnya beberapa jam lalu. Saat kunci diputar, terdengar suara retakan kecil, seperti tulang tua yang dipaksa bergerak. Di dalam, rak-rak kosong menganga. Debu menempel pada lantai seperti abu sisa pembakaran. Tidak ada pelanggan, tidak ada bunyi mesin pendingin, tidak ada cahaya. Bangunan itu terlihat seperti kerangka kapal karam yang terdampar jauh dari laut. Surya berjalan perlahan, seakan setiap langkah bisa membangunkan sesuatu yang tertidur. Di dekat kasir, terdapat bercak hitam membentuk lingkaran. Ia menyentuhnya dengan ujung jari.
dingin, bukan seperti air, melainkan seperti malam yang dipadatkan. Ia pulang dengan dada kosong. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah seperti gua. Istrinya, Ratna, duduk di ruang tengah sambil memeluk lutut. Matanya cekung, wajahnya pucat seperti kertas lama. "Aku mendengar suara di dapur semalam," ucap Ratna pelan. "Suara orang makan, tapi tidak ada siapa-siapa." Surya tidak menjawab. Ia merasa rumahnya sedang belajar berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti manusia. Menjelang siang, Ratna jatuh sakit. Tubuhnya panas, bibirnya komat-kamit menyebut kata yang tidak dikenal Surya. Tangannya mencakar sprei seperti ingin keluar dari mimpi buruk yang menempel di kulitnya. Surya membawa istrinya ke kamar. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan yang terasa dingin. Dalam genggaman itu, ia merasa seperti memegang es di tengah padang pasir. Rapuh, licin, dan hampir lenyap. Dari arah gudang minimarket, terdengar suara seretan lagi. Tidak keras, namun cukup jelas, seperti kursi yang dipindahkan oleh tangan tak terlihat. Surya menutup telinga, tetapi bunyi itu tetap masuk ke pikirannya. Sore hari, seorang tetua desa datang. Rambutnya putih, langgahnya lambat, matanya tajam seperti pisau kecil. "Kau membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup," katanya tanpa basa-basi. "Sekarang, isi dari balik pintu itu ingin masuk ke dalam hidupmu." Surya menunduk. Kata-kata itu terasa seperti palu yang memukul paku terakhir. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya dengan suara pecah. Tetua itu menghela napas. Perjanjian tidak bisa dibatalkan, hanya bisa dipenuhi atau diganti. Malam turun seperti kain kafan. Lampu rumah berkedip. Angin masuk lewat celah jendela membawa bau tanah basah, padahal cuaca kering. Ratna mengigau lebih keras. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Utang harus dibayar. Utang harus dibayar." Surya berdiri gemetar. Ia merasa seperti berada di tengah jembatan rapuh dengan jurang di kedua sisi. Mundur berarti jatuh, maju berarti terbakar. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka sendiri. Perlahan, tanpa suara. Dari sana muncul bayangan tinggi, kurus, berwarna hitam seperti arang yang belum padam. Kepalanya menyentuh langit-langit. Matanya menyala redup seperti bara di dalam abu. "Bukan dia," kata Surya sambil menangis. "Aku yang membuat perjanjian." Bayangan itu mendekat. Setiap langkahnya membuat udara terasa lebih dingin. Lantai mengeluarkan bunyi berderak, seolah rumah ikut merintih. "Kau menolak memberi makan, maka kami ambil dari sekelilingmu." Surya jatuh berlutut. Tangisnya pecah seperti kaca dilempar ke batu. Bayangan itu menghilang ketika Ratna tiba-tiba terdiam. Matanya terbuka, tetapi kosong. Napasnya berhenti, seperti lilin yang ditiup oleh angin tak terlihat. Surya mengguncang tubuh istrinya. Tidak ada jawaban, tidak ada gerakan. Dunia terasa runtuh seperti menara pasir disapu ombak. Di luar, terdengar suara bisikan banyak makhluk bersamaan, seperti daun kering diseret angin. Kami sudah mencicipi. Keesokan pagi, kabar kematian Ratna menyebar. Tetangga datang membawa doa dan tatapan takut. Minimarket ditutup dengan garis polisi karena ditemukan simbol aneh di gudang. Lingkaran tanah, lilin biru, dan rambut manusia. Surya duduk sendirian di bangku depan rumah. Matanya kosong, hatinya seperti ladang setelah kebakaran. Hitam, sunyi, dan tidak lagi berharap tumbuh sesuatu. Malam kembali datang. Ia berjalan menuju minimarket yang gelap. Pintu terbuka tanpa disentuh. Di dalam, rak-rak berdiri seperti barisan batu nisan. Di tengah ruangan, terdapat bayangkan dirinya sendiri, berdiri menghadap kasir. Bayangan itu tersenyum. "Kau pikir dengan menolak kau bebas? Tidak.
kau hanya mengganti korban. Surya menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian istrinya. Perjanjian itu tidak pernah meminta orang lain. Yang diminta adalah bagian dari hidupnya sendiri, sedikit demi sedikit, sampai tidak tersisa apapun. Ia berteriak, namun suaranya tenggelam di antara dinding. Minimarket itu bukan toko lagi. Ia adalah mulut yang terus lapar. Dan Surya adalah orang yang sudah masuk terlalu jauh untuk kembali. Di luar, angin berdesir membawa bau tanah basah. Lampu neon berkedip, lalu mati sepenuhnya. Kegelapan menelan bangunan itu seperti laut menelan kapal rusak. Dan di dalam gelap itu, Surya berdiri sendirian, menyadari bahwa kebangkrutan bukan akhir dari usahanya, melainkan awal dari kehancuran jiwanya. Hari tidak lagi memiliki arti bagi Surya. Pagi dan malam bercampur seperti tinta yang ditumpahkan ke air. Tubuhnya berjalan, tetapi pikirannya tertinggal di tempat Ratna menghembuskan nafas terakhir. Rumah terasa seperti bangkai kapal yang terdampar di tepi kesadaran. Setiap sudut menyimpan gema suara yang tidak pernah diucapkan. Ia kembali ke minimarket sendirian. Bangunan itu tampak lebih tua dari usianya. Cat mengelupas, kaca berdebu, papan nama miring seperti gigi patah. Angin berputar di dalam ruangan kosong, membawa suara langkah-langkah yang tidak memiliki pemilik. Surya menutup pintu dan duduk di lantai. Cahaya dari jendela memanjang seperti pisau tipis, membelah kegelapan menjadi dua bagian. Dunia yang masih hidup dan dunia yang sudah selesai. Di kasir, mesin menyala sendiri. Angkanya bergerak tanpa disentuh, seolah menghitung sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang. 0001, 0002, 0003. Setiap angka terdengar seperti detak jantung asing. Surya berdiri, kakinya gemetar, namun ia melangkah menuju gudang. Bau tanah kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Bau itu seperti ingatan tentang kuburan yang belum selesai digali. Di dalam gudang, lingkaran hitam di lantai berubah lebih lebar. Lilin biru menyala tanpa sumbu. Dinding memantulkan bayangan yang bukan milik tubuhnya. Bayangan itu bergerak lambat, seperti air yang belajar menjadi manusia. Kau datang sendiri. Suara itu bergema, seperti daun yang lepas dari pohon. Surya menutup mata. Ambil aku, jangan yang lain. Bayangan mendekat. Tidak ada wajah, hanya lubang gelap tempat mata seharusnya berada. Udara membeku. Nafas Surya berubah menjadi kabut tipis. Kami tidak mengambil manusia, kata suara itu. Kami mengambil waktu. Sekejap ruangan berubah. Rak-rak lenyap, dinding menjadi tanah basah. Surya berdiri di tengah ladang gelap. Di sekelilingnya muncul bayangan orang-orang yang pernah datang ke tokonya. Pembeli, pemasok, tetangga, Ratna. Namun wajah mereka kosong seperti topeng tanpa lubang. Mereka berbicara serempak. Kau meminjam masa depan kami. Surya menutup telinga. Suara itu tetap masuk ke kepalanya seperti hujan menembus atap bocor. Ia melihat dirinya sendiri di depan mereka. Lebih muda, lebih segar, lebih penuh harapan. Versi itu sedang membuka pintu minimarket dengan senyum lebar. Senyum yang sekarang terasa seperti luka lama. Kekayaanmu lahir dari hari-hari yang seharusnya milik orang lain, kata bayangan tertinggi. Kami menagihnya kembali. Surya terjatuh, lututnya menyentuh tanah dingin. Ia merasa seperti buku dibaca terbalik. Setiap halaman membawa kesalahan yang dulu dianggap keberuntungan. Tiba-tiba, Ratna berdiri di hadapannya. Tubuhnya tidak berdarah, namun matanya kosong seperti sumur tanpa dasar. Pulang, ucap Ratna. Tidak ada lagi rumah. Surya menggapai tangan itu, tetapi jari-jarinya menembus udara. Ratna memudar seperti asap setelah api padam. Dunia kembali menjadi gudang. Surya tersungkur. Tangannya menyentuh lantai yang kini terasa seperti kulit makhluk hidup. Denyut halus terasa di bawah telapak, seperti nadi raksasa. Jika aku menyerah, katanya pelan, apakah semua berhenti? Bayangan itu mengangguk perlahan.
Bukan berhenti, berpindah. Pintu gudang tertutup sendiri, lampu padam. Hanya lilin biru yang menyala menerangi wajah Surya yang kini tampak lebih tua dari seharusnya. Ia teringat hari pertama membuka toko. Bau plastik baru, suara uang pertama jatuh ke laci, tatapan bangga Ratna. Semua itu terasa seperti foto yang dibakar, menyisakan abu kenangan. Surya berdiri di tengah lingkaran hitam. "Ambil waktuku," katanya. "Jangan ambil siapapun lagi." Api lilin membesar, udara berputar, dinding berguncang seperti perut yang lapar. Bayangan menyatu dengan tubuhnya. Dinginnya bukan seperti es, melainkan seperti malam yang masuk ke tulang. Tubuh Surya terasa ringan, rambutnya memutih dalam sekejap, kulitnya mengkeriput seperti kertas yang terlalu lama disimpan. Nafasnya memanjang, lalu berhenti sebentar sebelum kembali dengan suara asing. Di luar, angin berhenti. Suara binatang menghilang. Dunia menahan nafas. Ketika cahaya kembali, gudang kosong. Tidak ada Surya. Hanya tersisa pakaian tergeletak di lantai, seperti kulit ular yang ditinggalkan setelah berganti wujud. Keesokan harinya, warga menemukan minimarket terbuka tanpa pemilik. Mesin kasir mati, rak kosong, gudang bersih, tanpa lingkaran, tanpa lilin, tanpa bau tanah. Namun di kaca depan muncul bayangan seorang pria tua yang berdiri diam. Bayangan itu tidak pernah bergerak, meski matahari berpindah tempat. Orang-orang mengira itu hanya pantulan cahaya. Mereka tidak tahu bahwa bayangan itu adalah sisa waktu yang belum sepenuhnya diambil. Minimarket akhirnya ditutup. Bangunan itu dibiarkan kosong. Rumput tumbuh di lantai. Tikus membuat sarang di sudut. Dunia berjalan lagi, seperti sungai yang menutup jejak batu yang pernah dilemparkan. Tetapi setiap malam ketika angin berdesir, terdengar suara pelan dari dalam bangunan kosong itu. Bukan tangisan, bukan teriakan, melainkan suara langkah orang yang terus berjalan tanpa tujuan. Seperti jam yang kehilangan jarum, tetap berdetak tanpa pernah sampai kepada angka terakhir. Surya tidak mati. Ia juga tidak hidup. Ia menjadi sisa dari perjanjian yang tidak pernah selesai. Dan minimarket itu, yang dulu menjual kebutuhan manusia, kini hanya menyimpan satu barang. Waktu yang sudah tidak bisa dikembalikan. Subuh datang seperti cahaya yang ragu-ragu. Kabut menggantung di depan minimarket kosong, menutup bangunan itu seperti kain kafan tipis. Tidak ada suara ayam, tidak ada langkah manusia. Dunia seakan menahan napas setelah malam panjang menelan Surya. Di dalam bangunan itu, waktu berhenti seperti jam rusak. Namun, kesadaran Surya belum sepenuhnya hilang. Ia merasa berdiri di antara dua ruang, bukan hidup, bukan mati. Tubuhnya tidak lagi terasa berat, tetapi pikirannya masih penuh dengan ingatan. Ia melihat minimarket dari sudut yang tidak pernah ia kenal. Rak-rak tampak kecil seperti mainan, mesin kasir seperti kotak besi yang kehilangan arti. Semua terlihat jauh, seperti kota yang ditinggalkan setelah banjir besar. Ia mencoba melangkah, tetapi kakinya tidak menyentuh lantai. Surya menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian Ratna. Ia tidak lagi memiliki bayangan. Cahaya menembus dirinya seperti angin menembus jaring laba-laba. "Apakah ini akhir?" bisiknya. Suara lain menjawab, bukan dari luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Ini adalah pembayaran. Ruangan berubah. Ia berada di tempat ritual pertama. Sungai hitam mengalir perlahan. Pohon-pohon berdiri seperti saksi bisu. Lilin biru menyala tanpa angin. Sosok berjubah hitam muncul di hadapannya, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya bukan wajah orang tua, bukan wajah muda, melainkan kumpulan kerutan seperti tanah kering. "Kau datang terlambat," kata sosok itu. Sejak awal, perjanjian sudah menentukan satu nama. Surya menggeleng. "Aku menolak tumbal manusia." Sosok itu mengangkat tangan. Air sungai berubah seperti cermin. Di permukaan air, Surya melihat dirinya sendiri saat pertama membuka minimarket.
tertawa, penuh rencana, memeluk Ratna, menghitung uang dengan mata berbinar. "Kau tidak pernah menolak," ucap suara itu. "Kau hanya tidak mengerti apa yang kau berikan." Gambar di sungai berubah. Surya melihat hari-hari yang seharusnya ia jalani. Masa tua bersama Ratna, rambut memutih di teras rumah. Anak-anak tetangga menyapanya dengan senyum. Semua itu menghilang seperti asap ditiup angin. Kekayaanmu bukan datang dari darah orang lain. Kekayaanmu lahir dari waktu hidupmu sendiri. Surya terdiam. Ia teringat bagaimana usaha tiba-tiba maju, bagaimana hari-hari terasa cepat berlalu, bagaimana ia sering merasa lelah tanpa sebab, seperti lilin yang terbakar dari dalam. "Jadi, aku adalah tumbalnya?" tanyanya dengan suara pecah. Sosok itu mengangguk perlahan. "Kau menukar masa depanmu dengan uang. Setiap keuntungan adalah potongan umur. Ketika kau menolak ritual terakhir, sisa waktumu ditarik sekaligus." Surya jatuh berlutut di tepi sungai hitam. Dadanya terasa kosong, seperti rumah yang sudah dipindahi semua perabotnya. Ia sadar kini, Ratna bukan diambil sebagai tumbal. Ratna pergi karena hidupnya bersentuhan dengan kehancuran yang ia bawa sendiri. Seperti bunga yang layu karena tanahnya beracun. "Aku ingin kembali," katanya, "sekedar memperbaiki satu hal." Sosok itu tertawa pelan, seperti daun kering diinjak kaki. "Kau ingin mengulang jam yang sudah pecah." Sungai di depannya berubah menjadi jalan panjang. Di ujung jalan terlihat minimarket kosong. Pintu terbuka. Di dalamnya berdiri bayangan Surya yang lebih muda. "Masuk," kata suara itu. "Lihat akhir dari dirimu." Surya melangkah. Begitu ia melewati pintu, dunia berubah menjadi gelap. Ia berdiri di tengah toko, tetapi tanpa tubuh. Ia melihat seorang pria tua berdiri di depan kasir. Rambut putih, punggung bungkuk, mata kosong. Pria itu adalah dirinya sendiri, versi yang telah kehilangan seluruh waktu. Pria tua itu berbicara ke udara. "Aku menolak tumbal, tapi tetap kehilangan segalanya." Surya ingin memeluknya, tetapi tidak bisa. Tangannya menembus tubuh itu seperti kabut menembus cahaya. Pria tua itu berjalan ke gudang dan menghilang dalam kegelapan. Seketika, seluruh bangunan runtuh menjadi debu. Surya terseret kembali ke sungai hitam. Ini akibat dari pilihanmu. Kau ingin kaya cepat seperti api menyambar jerami, namun api tidak pernah meninggalkan abu. Surya menangis tanpa air mata. Tangisnya seperti suara angin yang tidak didengar siapapun. "Apakah tidak ada yang tersisa?" tanyanya. Sosok itu menunjuk ke arah dunia manusia. "Masih ada satu." Pemandangan berubah. Ia melihat minimarket yang kini kosong. Rumput tumbuh di lantai, kaca pecah. Tidak ada lagi rak atau mesin kasir. Namun setiap malam, bayangannya muncul di depan pintu, berdiri diam. Kau akan tinggal sebagai peringatan, bukan sebagai manusia, bukan sebagai makhluk, hanya sebagai sisa perjanjian. Surya mengerti, ia bukan dihukum dengan kematian, ia dihukum dengan keberadaan tanpa kehidupan. Seperti lonceng tanpa gereja, berdentang tanpa tujuan. Hari demi hari berlalu. Orang-orang desa melewati bangunan itu tanpa berani menoleh. Anak-anak berkata melihat pria berdiri di balik kaca. Tetua desa menyebutnya arwah penjaga toko kosong. Tidak ada yang tahu namanya. Padahal Surya masih ada di sana. Setiap malam ia berdiri di depan pintu minimarket. Ia melihat dunia bergerak. Motor lewat, hujan turun, daun gugur. Semua berjalan tanpa dirinya. Ia sadar satu hal terakhir. Pesugihan tidak meminta darah orang lain. Pesugihan meminta bagian paling mahal dari manusia, waktu hidup. Dan Surya telah membayarnya lunas. Minimarket itu akhirnya roboh. Tanahnya tumbuh ilalang. Tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi papan nama. Namun di udara,
masih terasa sesuatu yang tertinggal. Bukan kutukan, bukan marah, melainkan penyesalan yang berjalan tanpa kaki. Seperti bayangan yang kehilangan tubuhnya, Surya tetap ada, menyaksikan dunia yang tidak bisa ia tentu. Itulah akhir dari seorang pemilik minimarket yang ingin kaya tanpa sabar. Ia tidak mati sebagai manusia. Ia juga tidak hidup sebagai ruh. Ia menjadi cerita. Cerita tentang seseorang yang menukar masa depan dengan kilat sesaat, lalu kehilangan matahari selamanya. Musim berganti, seperti halaman buku yang dibalik tanpa dibaca. Tanah bekas minimarket telah ditumbuhi ilalang setinggi dada. Papan nama roboh, kaca jendela pecah, pintu kayu melengkung seperti punggung orang tua yang terlalu lama menanggung beban. Namun pada malam tertentu, tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Penduduk desa menyebutnya lahan sunyi. Tidak ada yang mau melintas setelah matahari tenggelam. Motor dimatikan sebelum sampai tikungan. Obrolan terhenti seperti mulut yang dijahit rasa takut. Mereka mengatakan ada sosok berdiri di antara rumput, memandangi jalan, seolah menunggu seseorang pulang yang tidak akan pernah datang. Surya masih ada, bukan sebagai manusia, bukan pula sebagai makhluk. Ia seperti embun yang lupa menguap. Kesadarannya melayang di sekitar bangunan runtuh itu. Ia bisa melihat, tetapi tidak bisa menyentuh. Ia bisa mendengar, tetapi tidak bisa menjawab. Dunia bergerak seperti sungai, sementara dirinya menjadi batu di dasar aliran. Setiap sore, ketika cahaya memerah seperti bara api yang kelelahan, Surya menyaksikan anak-anak pulang mengaji. Mereka berlari sambil tertawa, membawa sandal di tangan. Tawa itu menusuk pikirannya seperti jarum halus. Ia teringat suara Ratna ketika memanggilnya pulang makan. Kenangan terasa seperti lukisan yang dibasahi hujan. Bentuknya masih ada, warnanya memudar. Suatu malam, seorang pemuda berhenti di depan lahan kosong itu. Namanya Arif, perantau yang baru pulang dari kota. Ia berdiri sambil menyalakan rokok. Asap mengepul seperti kabut kecil di sekitar wajahnya. Arif mendengar suara langkah. Ia menoleh. Di antara ilalang, berdiri bayangan seorang pria, diam, tanpa gerak. Tidak terlihat jelas, hanya seperti noda gelap yang dipotong dari malam. "Siapa di sana?" tanya Arif. Bayangan itu tidak menjawab. Angin bertiup, ilalang bergoyang seperti lautan kecil. Ketika Arif mengedipkan mata, sosok itu sudah lebih dekat. Bukan berjalan, melainkan berpindah seperti gambar yang dipindahkan dari satu bingkai ke bingkai lain. Jantung Arif berdetak seperti jendrang perang. Ia melangkah mundur, kakinya tersandung akar, ia jatuh terduduk. Bayangan itu berhenti tepat di depan bekas pintu minimarket. Surya melihat pemuda itu dengan perasaan aneh. Bukan marah, bukan benci, hanya lelah. Ia ingin berkata, "Pergilah," namun suaranya tidak ada. Yang keluar hanya hembusan dingin. Arif merasakan hawa aneh menyentuh wajahnya, seperti nafas dari ruang bawah tanah. Ia bangkit dan lari tanpa menoleh. Keesokan hari cerita menyebar. Orang-orang berkata tempat itu kembali terbangun. Tetua desa datang membawa kemenyan dan air doa. Mereka berdiri melingkar, membaca mantra seperti menutup lubang sumur agar tidak mengeluarkan bau. Namun Surya tetap di sana. Doa-doa itu seperti hujan di atas batu panas, menguap sebelum sempat meresap. Malam berikutnya, Surya melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di bekas lantai kasir muncul cahaya tipis. Cahaya itu membentuk lingkaran seperti bekas ritual dulu. Dari lingkaran itu terdengar suara-suara samar, tawa pembeli, bunyi uang, suara Ratna memanggil namanya. Surya. Nama itu seperti kunci yang memutar pintu dalam dirinya. Dari cahaya muncul bayangan masa lalu. Minimarket berdiri utuh, rak penuh, lampu terang. Surya melihat dirinya sendiri, versi hidup, sedang menghitung uang sambil tersenyum.
Di sampingnya, Ratna membawa 2 gelas teh. Surya ingin masuk ke dalam gambaran itu. Ia melangkah, tetapi kakinya menembus cahaya seperti tangan menembus asap. Bayangan Ratna menatapnya. "Ini bukan rumah," kata Ratna dalam penglihatan itu. "Ini hanya ingatan." Cahaya padam, suara menghilang, ilalang kembali bergoyang. Surya merasa seperti seseorang yang mencoba memeluk bayangan sendiri di dinding. Dekat, tetapi tak pernah benar-benar menyentuh. Sejak malam itu, gangguan semakin sering. Orang-orang mendengar suara kasir berdinyun di lahan kosong. Ada yang melihat lampu menyala lalu mati. Ada yang mencium bau tanah basah meski musim kemarau. Tetua desa akhirnya mengerti. Dia bukan roh biasa, kata mereka. Dia adalah waktu yang terjebak. Mereka melakukan ritual penutupan. Tanah digali, batu ditanam, doa dibacakan. Di tengah lingkaran, mereka menaruh foto Surya dan Ratna, lalu menyalakan lilin putih. Surya merasakan sesuatu seperti tarikan kuat, seolah tali tak terlihat menariknya ke dalam tanah. Ia tidak melawan. Ia lelah berdiri di antara 2 dunia seperti pintu yang tidak pernah ditutup. Dalam tarikan itu, ia melihat kembali hidupnya. Toko kecil pertama, tangan Ratna, wajah pembeli, malam perjanjian, lilin biru, bayangan hitam, kebangkrutan, kesendirian. Semua lewat seperti kereta cepat yang tidak berhenti di stasiun. Sebelum gelap sepenuhnya, Surya mendengar satu kalimat terakhir dari dalam dirinya sendiri. Jika kekayaan datang terlalu cepat, pasti ada yang tertinggal di belakang. Tarikan berhenti, ilalang tenang, angin diam, malam menjadi biasa. Sejak hari itu, lahan kosong tidak lagi memunculkan bayangan. Tidak ada suara kasir, tidak ada lampu aneh. Orang-orang mulai berani lewat, meski tetap mempercepat langkah. Namun cerita Surya tidak benar-benar hilang. Ia berubah menjadi kisah yang diceritakan orang tua kepada anaknya, seperti api kecil yang diwariskan agar malam tidak terlalu gelap. Tentang seorang lelaki yang menukar masa depan dengan kilat singkat. Tentang toko yang berubah menjadi pintu. Tentang bayangan yang berdiri terlalu lama sampai lupa caranya pergi. Dan setiap kali seseorang bermimpi kaya tanpa menunggu waktu, kisah itu muncul kembali, seperti cermin yang memperlihatkan wajah keserakahan sendiri. Surya akhirnya tidak menjadi hantu. Ia menjadi peringatan. Seperti jejak di pasir setelah ombak pergi, ceritanya masih ada, meski tubuhnya telah lama hilang. Dan di tempat bekas minimarket itu, kini tumbuh satu pohon besar. Orang desa menyebutnya pohon waktu. Daunnya selalu jatuh lebih cepat dari pohon lain, seolah mengingatkan bahwa tidak semua yang cepat adalah berkah. Karena ada harga yang tidak dibayar dengan uang, melainkan dengan hari-hari yang seharusnya dijalani. Itulah akhir dari bayangan yang tidak pergi dan awal dari cerita yang tidak boleh diulang. Waktu berjalan seperti sungai yang tidak lagi membawa bangkai kapal. Lahan bekas minimarket telah berubah menjadi tanah biasa. Pohon waktu tumbuh tinggi. Daunnya jatuh lebih cepat dibanding tumbuhan lain. Seolah kalender alam di sana selalu lebih terburu-buru. Penduduk desa mulai lupa. Cerita tentang Surya tinggal sebagai bisikan di warung kopi. Anak-anak menganggapnya dongeng. Orang dewasa menyimpannya sebagai pelajaran yang jarang disebut. Namun suatu sore, sebuah mobil berhenti di pinggir jalan desa. Dari dalam turun seorang perempuan muda bernama Maya. Ia membawa tas besar dan map lusuh. Wajahnya lelah, matanya tajam seperti orang yang sedang mencari sesuatu, bukan tempat. Maya adalah keponakan Surya. Ia datang setelah menemukan dokumen lama di rumah ibunya. Sertifikat tanah atas nama pamannya, disertai catatan pendek di belakangnya. "Jika aku tidak ada, jangan bangun apapun di sini." Kalimat itu membuat Maya penasaran. Ia tidak percaya pada kisah mistis. Baginya tanah kosong hanyalah peluang, seperti kertas putih yang menunggu tulisan. Ia berdiri di depan pohon waktu dan berkata pelan, "Paman, kalau kau marah, maafkan aku. Aku hanya ingin memulai hidup."
Angin lewat menggoyangkan daun. Tidak ada jawaban. Maya menyewa beberapa orang untuk membersihkan ilalang. Rumput ditebas, tanah diratakan. Rencana kecil disusun. Kios minuman dan jajanan. Bukan minimarket, hanya bangunan sederhana. Hari pertama pembangunan berjalan lancar. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan. Tidak ada bau tanah basah. Maya tersenyum. Ia merasa seperti seseorang yang membuka jendela di rumah lama dan menemukan cahaya, bukan debu. Namun malam pertama setelah pondasi dicor, Maya bermimpi. Ia berdiri di dalam bangunan kosong. Seorang pria berdiri di balik meja kayu, membelakanginya. Rambutnya putih, bahunya turun. Pria itu berbicara tanpa menoleh. "Jangan ulangi jalanku." Maya terbangun dengan jantung berlari kencang. Ia menganggap mimpi itu sekedar kelelahan. Hari kedua, pekerja mengeluh. Air semen cepat mengering seperti disedot tanah. Alat sering jatuh sendiri. Paku hilang lalu muncul di tempat lain. Maya tetap memaksa. Baginya keganjilan hanyalah masalah logika yang belum ditemukan jawabannya. Sore hari, ia duduk di bawah pohon waktu. Angin membawa suara aneh, seperti bisikan banyak orang berbicara bersamaan, tetapi terlalu jauh untuk dipahami. "Ini hanya sugesti," gumamnya. Malam ketiga, Maya kembali bermimpi. Kini pria itu menoleh. Wajahnya bukan menyeramkan, hanya sangat sedih. Matanya seperti jendela rumah kosong. Kekayaan bukan yang hilang. Yang hilang adalah hari-hariku. Maya terbangun sambil menggenggam dada. Ia mulai merasa seperti berjalan di atas jembatan tipis tanpa pagar. Keesokan paginya, salah satu pekerja jatuh sakit. Tubuhnya panas, mulutnya mengigau menyebut kata yang tidak dikenal. Ia dibawa pulang. Dua pekerja lain memilih berhenti. Maya berdiri sendirian di depan pondasi setengah jadi. Bangunan itu tampak seperti tulang rusuk yang muncul dari tanah. Ia pergi menemui tetua desa. Tetua itu memandangnya lama, seperti membaca tulisan di wajahnya. "Tanah itu pernah menelan waktu seseorang," ucap tetua pelan. "Bukan darah, bukan nyawa. Hari-harinya." Maya terdiam. "Jika kau membangun di sana tanpa niat bersih, kau akan menghidupkan kembali jejak yang belum selesai." Maya pulang dengan kepala penuh suara. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk di dekat pohon waktu. Angin berputar pelan. Daun jatuh satu persatu seperti dekik jam yang dilepas. Tiba-tiba, udara di depannya menggelap. Sosok samar muncul. Tidak jelas bentuknya. Hanya seperti kabut yang lupa menjadi awan. Maya tidak lari. "Paman Surya?" tanyanya dengan suara gemetar. Kabut itu bergerak, membentuk siluet manusia. "Aku tidak ingin kau menjadi aku." Terdengar suara yang bukan dari mulut, melainkan dari udara. Maya menangis. "Aku hanya ingin hidup lebih baik. Dan aku juga begitu dulu. Tetapi aku memotong jalan." Kabut menipis, bayangan semakin pudar. "Jika kau ingin membangun, bangun tanpa mengambil lebih dari yang kau butuhkan." Sosok itu hilang seperti asap setelah hujan. Pagi datang dengan langit pucat. Maya berdiri lama di depan pondasi. Ia menatap tanah itu seperti menatap cermin yang memperlihatkan masa depan jika ia salah melangkah. Ia mengambil keputusan. Kios-kios dibatalkan, pondasi dibongkar, tanah dirapikan kembali. Di tengah lahan, ia menanam beberapa pohon kecil dan membuat bangku sederhana. Ia menulis papan kayu kecil. Tempat beristirahat. Tidak ada jual beli, tidak ada uang. Hanya tempat duduk bagi orang yang lelah berjalan. Sejak hari itu, tidak ada lagi mimpi aneh. Tidak ada pekerja sakit. Tidak ada suara bisikan. Pohon waktu tumbuh lebih hijau. Daunnya tidak lagi jatuh terlalu cepat. Kadang saat senja, ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya, memperhatikan dengan tenang. Bukan menakutkan, melainkan seperti orang tua yang akhirnya bisa pulang. Maya mengerti satu hal. Kutukan tidak selalu berupa makhluk, kadang berupa pilihan yang salah. Dan penebusan tidak selalu lewat doa besar, kadang lewat keputusan kecil.
Surya tidak berkalik sebagai manusia, namun kisahnya berpindah ke tangan orang lain agar tidak terulang. Seperti api yang tidak lagi membakar rumah, melainkan menerangi jalan. Di desa itu, orang mulai menyebut lahan itu Taman Hari. Anak-anak duduk di sana sore hari. Orang tua berbincang. Musafir beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang tahu bahwa tempat itu pernah menjadi pintu gelap. Hanya angin yang kadang berbisik di antara daun. Jangan ambil hidup lebih cepat dari waktunya. Dan Maya, setiap kali duduk di bangku kayu itu, selalu teringat satu kalimat pamannya yang kini ia pahami sepenuhnya. Jika kau tidak sabar, kau akan kehilangan hari esok. Itulah warisan yang tidak tertulis. Bukan uang, bukan bangunan, melainkan peringatan agar manusia tidak menukar waktu dengan kilat sesaat. Dan di bawah pohon waktu, bayangan Surya akhirnya tidak berdiri lagi. Ia menyatu dengan angin, menjadi cerita, menjadi arah, menjadi penutup dari jalan yang pernah salah. Malam menetes seperti tinta hitam di atas kertas kusam. Bangunan toko kecil milik Dharma berdiri kaku, seolah menjadi saksi sumpah yang mulai retak. Lampu neon berkelip tanpa irama, menyerupai napas seseorang yang sedang sekarat. Sejak menolak janji terakhir, suasana tempat usaha berubah seperti sungai yang tiba-tiba mengalir terbalik. Barang di rak tak lagi laku. Pelanggan datang sebentar, lalu pergi tanpa membeli apapun. Mesin kasir sering berbunyi sendiri, seperti ada tangan tak kasat mata menekan tombol angka. Dharma duduk di kursi plastik dekat pintu, memandangi jalan kosong. Wajahnya lebih pucat daripada tembok. Ia merasa seperti nelayan yang telah memutus tali perahu di tengah badai. Dahulu ia memanggil kekuatan gelap demi kekayaan. Kini ia berdiri sendirian tanpa perlindungan. Angin malam membawa aroma amis, mirip darah bercampur tanah basah. Dari sudut ruangan, terdengar bunyi gesekan pelan. Bukan langkah manusia, lebih mirip kuku menyeret lantai. Janji harus ditepati. Suara serak itu muncul dari bayangan rak minuman. Dharma bangkit dengan lutut gemetar. Sosok tinggi menjelma dari kegelapan. Tubuhnya seperti asap padat. Mata merah menyala bagai bara arang. Wujud tersebut tidak memiliki kaki, melayang beberapa jengkal di atas lantai. "Aku sudah menghentikan semuanya," kata Dharma. Suaranya pecah seperti kaca diinjak. Makhluk itu tertawa. Bunyinya seperti rantai diseret di kuburan. "Perjanjian bukan kertas yang bisa dibakar. Kesepakatan adalah pintu. Jika kau menutupnya sepihak, aku akan masuk melalui jendela hidupmu." Rak makanan tiba-tiba roboh tanpa disentuh. Kaleng berguling, berbunyi gaduh. Lampu padam. Minimarket tenggelam dalam gelap pekat. Dalam kegelapan itu, Dharma melihat kilasan masa lalu. Saat ia pertama kali datang ke pohon tua di pinggir hutan, membawa sesajen, menyebut nama roh penjaga, meminta keberuntungan. Saat itu hidupnya naik seperti layang-layang tertiup angin. Kini, benangnya dipotong. "Aku tidak mau korban lagi," teriak Dharma. Makhluk itu mendekat. Bau busuk menyelimuti ruangan. "Kalau begitu, aku ambil yang paling dekat, hasil usahamu." Keesokan pagi, Dharma menemukan tokonya berantakan. Semua kulkas mati, minuman basi, daging berubah warna, tepung berulat. Uang di laci kasir lenyap tanpa bekas seperti pasir tersapu ombak. Hari demi hari, kerusakan datang bertubi-tubi. Atap bocor meski langit cerah. Kaca depan pecah tanpa suara. Papan nama jatuh sendiri. Warga mulai takut masuk. Mereka berbisik bahwa tempat itu sudah dihuni. Dharma seperti petani yang menanam di tanah beracun. Apapun yang ia lakukan selalu gagal. Ia mencoba meminjam uang, tetapi bank menolak. Ia menjual motor, tetap tidak cukup menutup hutang. Setiap malam, suara ketukan terdengar dari gudang belakang. Tok, tok, tok.
Suara itu seperti palu mengetuk peti mati. Suatu malam, Dharma nekat kembali ke pohon tua tempat ritual dulu. Ia membawa bunga dan dupa, berharap bisa menawar ulang nasib. Hutan menyambutnya dengan dingin. Daun tidak bergerak. Burung tidak bersuara. Ketika dupa menyala, tanah di depan pohon merekah sedikit. Bayangan yang sama muncul, lebih besar daripada sebelumnya. "Kau terlambat," ucapnya. "Keserakahanmu ibarat api. Sekarang tinggal abu." Dharma jatuh bersimpuh. Ia menangis seperti anak kehilangan ibu. "Aku hanya ingin hidup layak." Udara terasa berat. Hidup layak tidak dibangun di atas nyawa orang lain. Sekejap kemudian, angin keras menerjang. Dupa padam. Pohon berderak seperti tulang patah. Dharma pingsan di tanah basah. Pagi harinya, ia ditemukan warga dalam keadaan linglung. Mulutnya terus mengucap angka-angka kasir. Matanya kosong, seperti toko yang telah kehilangan isi. Seminggu setelah kejadian itu, minimarket resmi tutup. Pintu digembok. Spanduk dijual terpasang miring. Tidak ada yang berani membeli bangunan tersebut. Orang-orang berkata, pada malam tertentu lampu di dalam masih menyala sendiri. Terdengar suara mesin kasir berbunyi tanpa pelanggan. Seorang tempat itu masih menagih harga dari pemilik yang pernah bermain dengan kegelapan. Dharma kini tinggal di rumah kecil pinggir desa, hidup dari belas kasihan. Kekayaan yang dulu mengalir seperti sungai berubah menjadi debu. Ia belajar bahwa keberuntungan tanpa doa hanyalah hutang pada sesuatu yang tidak terlihat. Dan hutang semacam itu selalu ditagih dengan cara yang paling menyakitkan. Hujan turun perlahan seperti air mata langit yang lelah melihat manusia mengulang kesalahan. Dharma duduk di teras rumah reyotnya, menatap jalan desa yang sepi. Tangannya gemetar memegang secangkir teh dingin. Tidak ada lagi bunyi mesin kasir. Tidak ada aroma roti hangat. Yang tersisa hanya sunyi dan rasa bersalah. Sejak tokonya tutup, tidur Dharma dipenuhi mimpi aneh. Ia selalu melihat seorang anak berdiri di depan etalase kosong. Wajah itu kabur, namun matanya menatap tanpa berkedip. Setiap kali Dharma mencoba mendekat, suara bisikan muncul. "Bukan janji yang kau langgar, tapi nurani." Suatu sore, Pak Wiryo, dukun tua yang dulu memperkenalkan ritual pesugihan, datang dengan langkah tertatih. Wajahnya seperti kertas tua yang hampir robek. "Kau tahu kesalahanmu di mana?" tanya Pak Wiryo tanpa basa-basi. Dharma menggeleng pelan. "Roh itu tidak meminta harta, ia meminta pengganti hidupmu sendiri, tapi kau salah menafsirkan." Dharma menatap kosong. "Maksudnya?" Pak Wiryo duduk di kursi bambu. "Sejak awal, tumbal bukan orang lain. Yang harus kau serahkan adalah sesuatu yang paling kau sayangi. Bukan darah asing, tapi darahmu sendiri." Dharma tersentak. Ingatannya seperti kaca pecah. Ia teringat anaknya, Raka, yang meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan misterius di dekat minimarket. Saat itu tokonya baru mulai ramai. Ia mengira itu musibah biasa. "Tidak," bisik Dharma. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Kau sudah membayar, tanpa sadar. Kekayaanmu tumbuh setelah kematian itu. Itu harga pertama. Tapi roh itu menuntut kesetiaan. Ketika kau menolak ritual lanjutan, ia mengambil kembali semua yang pernah diberi." Dharma jatuh berlutut. Dadanya sesak. Hatinya seperti tanah kering disambar petir. Selama ini ia menyalahkan makhluk gelap, padahal akar tragedi tumbuh dari keputusannya sendiri. Malam itu Dharma kembali ke minimarket kosong. Ia membuka gembok dengan kunci berkarat. Di dalam udara terasa berat. Rak kosong berdiri seperti tulang belulang bangunan mati. Di dekat kasir, ia melihat bayangan kecil. Sosok anak itu muncul semakin jelas. Raka berdiri di sana, memakai seragam sekolah, wajah pucat, mata sedih.
Ayah memilih uang, bukan aku. Suara itu lembut namun menusuk. Dharma menangis. Tangisnya seperti hujan jatuh di atas batu panas. Ayah tidak tahu, ayah tidak mengerti. Raka menggeleng. Keserakahan itu seperti lubang. Semakin diisi, semakin dalam. Bayangan hitam muncul di belakang Raka. Makhluk pesugihan berdiri lebih besar dari sebelumnya, namun kini Dharma melihat sesuatu yang berbeda. Wajah makhluk itu menyerupai dirinya sendiri. Ia tersadar, roh itu bukan iblis luar, ia adalah wujud dari ambisi Dharma sendiri. Kau memanggilku saat kau mengutamakan harta di atas cinta. Suara makhluk itu berubah seperti gema pikirannya sendiri. Dharma berdiri dengan tubuh gemetar. Aku siap kehilangan segalanya, asal anakku tenang. Makhluk itu tersenyum tipis. Semua sudah diambil. Yang tersisa hanya penyesalan. Bayangan menghilang perlahan. Raka memandang ayahnya sekali lagi, lalu lenyap seperti kabut pagi. Keesokan harinya, Dharma menyerahkan bangunan minimarket kepada desa untuk dijadikan musola kecil. Ia menjual sisa barang demi membangun tempat ibadah itu. Setiap malam ia menyapu lantai dan menyalakan lampu sendiri. Orang-orang heran melihat perubahan itu. Pria yang dulu mengejar keuntungan, kini memilih kesunyian dan doa. Namun cerita tidak berhenti di sana. Suatu malam seorang pemuda dari kota datang membuka usaha baru di lokasi bekas minimarket lama. Ia menemukan pohon tua di belakang bangunan. Di bawahnya terdapat batu hitam dengan ukiran samar. Pemuda itu tersenyum. Kalau benar bisa cepat kaya, kenapa tidak dicoba? Angin berdesir, daun berguguran, bisikan halus terdengar lagi. Dan siklus pun dimulai kembali. Seperti roda yang terus berputar. Seperti sungai yang mengalir ke jurang yang sama. Seperti manusia yang sering lupa bahwa harga keserakahan selalu lebih mahal dari keuntungan. Dharma hanya bisa menatap dari jauh. Ia tahu, pesugihan bukan tentang makhluk gaib. Ia tentang pilihan, tentang siapa yang dikorbankan demi ambisi. Dan pelajaran itu tertulis bukan di buku, melainkan di luka yang tidak pernah sembuh. Namun, kisah ini belum benar-benar berakhir. Karena sampai hari ini, bekas minimarket itu masih menyala sendiri di tengah malam. Dan ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Jika kalian berada di posisi Dharma, apakah kalian akan memilih kekayaan atau mempertahankan orang yang paling kalian sayangi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, karena keputusan itu bisa menentukan siapa tumbal berikutnya.